Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Jalaksana dari kelas 1 KP01. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik dalam sebuah rangkaian seri. Arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri. Ini adalah contoh dari rangkaian seri. Kita dapat mencari hambatan totalnya menggunakan rumus RT sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Dan untuk mencari arus, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan E per R total. Dan untuk mencari tegangan, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Berikutnya ada sumber tegangan seri. Sumber tegangan dapat dihubungkan secara seri. Tegangan total ditentukan dengan hanya penjumlahan sumber dengan polaritas yang sama dan pengurangan sumber total yang polaritas yang berlawanan. Polaritas totalnya adalah polaritas jurnal yang lebih besar. Jadi sumber tegangan ini juga bisa dicari sumber tegangan totalnya. Seperti gambar yang A, karena ini searah semua, jadi tinggal dijumlah saja. ET sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. 10 tambah 6 tambah 2 sama dengan 18 volt. Nah, kalau di gambar B, karena ini ada yang berlawanan yaitu E1 nya, maka rumusnya menjadi ET sama dengan E2 tambah E3 minus E1. Itu 9 tambah 3 minus 4 sama dengan 8 volt. Kemudian ada hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar potensial yang naik dan turun pada sebuah kalang tertutup atau lintasan sama dengan 0. Jadi pada rangkaian ini menghasilkan arah yang searah jarum jam mengikuti arus. Jadi kita simpulkan S sama dengan V1 tambah V2. Jadi untuk mencari E ini dapat menggunakan V1 dengan ditambah dengan V2. Kemudian pertukaran elemen seri. Elemen pada rangkaian seri dapat dipertukarkan dengan tanpa mempengaruhi hambatan total, arus atau daya pada masing-masing elemen. Sebagai contoh, jaringan pada gambar 5.17 dapat digambarkan kembali seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.18 tanpa mempengaruhi I atau V2. Total hambatan RT sebesar 25. Jadi kita dapat merubah hambatannya seperti yang di gambar 517. R1 nya R3 nya ada di sini, R2 nya ada di sini. Dapat kita pindahkan menjadi gambar 518. R3 nya pindah ke sini dan R2 nya pindah ke sini, tapi tidak mempengaruhi arus dan voltnya, arus dan V-nya. Kemudian ada aturan pembagi tegangan. Dalam sebuah rangkaian seri, tegangan pada elemen penghambat akan terbagi sebagaimana besar harga hambatan dan jumlah jatuh tegangan pada tahanan seri akan sama besar dengan tegangan yang digunakan. Jadi untuk tegangan-tegangan ini akan sama besar dengan sumber tegangannya. Contohnya seperti ini, E-nya ini ada 20 volt, lalu di sini ada 12, V-nya ada 12, 6 dan 2. Nah, 12 tambah 6 tambah 2 ada 20 volt. Jadi E-nya itu sama dengan V-nya. Nah, kali ini saya akan membahas soal pertama itu tentukan hambatan total. Nah, pada seri ini jadi kita hanya tinggal menjumlahkannya saja untuk mendapatkan hambatan total. Jadi RT sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 dan R6, karena di sini ada 6 hambatan. RT sama dengan 1,5 tambah 1,5 ditambah 1,3 ditambah 1,5 ditambah 3,0 dan ditambah 1,2. Jadi RT kita dapat 10 kilo ohm.
Kemudian nomor 2, tentukan arus I untuk masing-masing rangkaian. Untuk mencari I, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan S per R total. Jadi R total kita cari dulu, yaitu R1 tambah R2 R3 karena ada 3 rambatan, dan RT sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 20. Nah, untuk mencari I nya kita menggunakan E per R total. E nya di sini ada 60 volt, 60 per 20 sama dengan 30 ampere. Jadi I nya adalah 30 ampere. Nomor 3, tentukan tegangan E yang diperlukan untuk menghasilkan arus yang telah ditentukan dalam masing-masing jaringan. Nah, pertama kita harus mencari V-nya dulu dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Di sini kita sudah diketahui I-nya itu adalah 240 mA. Karena kita akan menggunakan ampere, maka dirubah ke ampere, yaitu 0,24 ampere. Kita cari dulu V1-nya. V1 sama dengan 0,24 kali 2,5 0,6. V2-nya ada 0,24 kali 2,0 sama dengan 0,48. V3-nya 0,24 dikali 1,5 sama dengan 0,36. Dan V4-nya ada 0,24 kali 0,5 sama dengan 1,2. Lalu kita dapat mencari E-nya dengan menjumlahkan V-nya. V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Jadi E sama dengan 0,6 tambah 0,48 tambah 0,36 tambah 0,12. Jadi E kita dapat 1,56 volt. Dan sekian itu saja dapat saya jelaskan. Terima kasih.